Kisah mengenai 7 penidur, yang bisa ditemukan dalam Quran Surah 18 ayat 9-26. Dikenal sebagai Ashab Al-Kahf. Para penghuni gua. Inilah salah satu legenda paling terkenal dalam Quran. Meskipun demikian, legenda ini tidak berasal dari sejarah Islam. Cerita ini berasal dari legenda Kristen pra-Islam, yang sudah diketahui luas selama berabad-abad sebelum era Muhammad. Asal-usul cerita. Kisah 7 penidur ini bermula dari cerita rakyat Kristen, dari abad ke-5 hingga 6 Masehi. Lama sebelum Al-Quran ditulis. Legenda ini mengenai satu kelompok orang muda Kristen dari Efesus, yang lari dari penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Decius. Yaitu di sekitar tahun 250 Masehi. Mereka bersembunyi dalam sebuah gua, dan secara ajaib tertidur di dalamnya selama berabad-abad lamanya. Mereka terbangun pada masa pemerintahan Theodosius II, yaitu di sekitar tahun 450 Masehi. Cerita ini dimaksudkan untuk mengilustrasikan keyakinan akan kebangkitan orang mati, yang merupakan inti dari iman Kristen. Versi cerita ini muncul dalam tulisan-tulisan berbahasa Syria dan Yunani, di antaranya, kisah mengenai 7 penidur dari Efesus. Pada masa Muhammad, legenda ini telah menyebar luas di Arabia dan Timur Dekat, khususnya di antara orang-orang Kristen berbahasa Syria. Sepertinya Muhammad mendengar kisah ini dari tradisi oral, dan memasukkan kisah ini ke dalam Qur'annya, karena meyakini, ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Bagaimana cara Qur'an menceritakan ulang kisah ini? Dalam Quran Surah 18 ayat 9-26, Qur'an menceritakan ulang kisah ini, tetapi dengan detil-detil yang keliru. Jumlah orang yang tidur tidak jelas, ada yang mengatakan 3 orang, 5 orang, 7 orang, bahkan lebih. Nama-nama mereka tidak diberitahukan, dan lamanya mereka tertidur bersifat ambigu. Ada yang mengatakan 300 tahun, sementara pihak lain mengatakan 309 tahun. Ketidakjelasan ini sangat kontras dengan pewahyuan Alkitab yang sangat presisi, dan yang juga memiliki landasan sejarah dan teologi yang kuat. Seperti yang dicatat Sam Shamoun dalam berbagai kesalahan Quran, bagian kedua dari Unswearing Islam, blog 2022. Kisah para penidur dalam gua adalah sebuah dongeng fantastis yang terdapat dalam Al-Quran. Yang bahkan lebih sulit dipercaya adalah ajaran Quran, yang menyatakan bahwa Allah mematikan ribuan orang Bani Israel, lalu kemudian membangkitkan mereka kembali. Hal ini menunjukkan, bagaimana Al-Quran seringkali menyerap dongeng dan legenda, seolah-olah itu merupakan wahyu ilahi. Kerusakan teologis terhadap Al-Quran. Pencantuman legenda ini di dalam Al-Quran, menimbulkan masalah teologis dan historis yang serius. Hal itu melemahkan klaim Al-Quran mengenai asal-usul ilahi. Jika Al-Quran memuat cerita rakyat pinjaman, maka ia tidak mungkin merupakan firman Tuhan yang kekal dan tidak diciptakan, sebagaimana diklaim oleh Islam. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Bukan mitos atau legenda. B. Hal itu bertentangan dengan wahyu Alkitab. Alkitab tak pernah menyebutkan kisah itu. Sebaliknya, hal itu mengajarkan bahwa kebangkitan adalah peristiwa masa depan, pada saat Kristus datang kembali. 1 Tesalonika 4, ayat 16-17. Bukan sebuah dongeng mengenai orang-orang yang tidur selama berabad-abad. C. Hal ini memperlihatkan kebergantungan pada sumber-sumber manusia. Al-Quran menggunakan legenda-legenda pra-Islam, mendemonstrasikan bahwa penulisnya mengambil legenda ini dari tradisi-tradisi manusia, dan bukan sebagai wahyu ilahi. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Petrus. Kami tidak mengikuti mitos-mitos yang direkayasa, ketika kami memberitahukan kepadamu, kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 16. Kontras Alkitabiah. Alkitab memberikan peringatan mengenai mitos-mitos, dan cerita-cerita palsu. 1 Timotius 1 ayat 4. Dan tidak menaruh perhatian kepada mitos-mitos, serta silsilah-silsilah yang tidak ada akhirnya. Yang akan menimbulkan lebih banyak perdebatan, daripada membangun iman kepada Elohim. 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran, dan mengarahkannya kepada mitos-mitos. Titus 1 ayat 14. Sehingga mereka tidak lagi memerhatikan mitos-mitos Yahudi, dan perintah-perintah manusia, lalu berpaling dari kebenaran. Firman Tuhan memanggil kita kepada kebenaran, yang berakar dalam sejarah.
yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Dan bukan pada legenda-legenda,